ciptakan karyamu, sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia namamu,
Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Engkau mulia, Engkau kudus, Engkau suci, Engkau benar. Engkaulah tempat persembunyian kami. Engkau tempat kami bisa beristirahat dalam hadirat-Mu dan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak. Terima kasih. We trust Him.
Hai Jemaat GCB, kembali lagi di dalam GCB News Flash. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang wanita yang luar biasa. Seorang ibu yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hari ini beliau mau berkhotbah dengan judul Mengenal Dia yang Mengenalmu, Mengasihi Dia yang Mengasihimu. Judul khotbahnya aja sudah membawa damai. Ayo, siapakah beliau? Beliau adalah Pastor Fani Fimanjaya dari Surabaya City Blessing. Kekuatan perkasa, hidup kita penuh berlimpah. Berpeganglah kepada Tuhan. Tiada rintangan yang tak dapat diatasi, sebab janji Tuhan setia selamanya. Tuhan berkuasa atas segala perkara. Terima kasih kepada seluruh jemaat Jakarta City Blessing yang selalu setia menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang ingin didoakan ataupun ingin sharing-sharing, memberikan kesaksian mengenai kehidupan saudara, saudara dapat menghubungi nomor di layar ini. Engkau luar biasa, kuatan perkasa. Persembahan dan perpuluhan yang kita berikan bukan karena Tuhan memintanya, bukan karena manusia memintanya, dan tidak diukur karena besar kecilnya. Tetapi kita memberikan persembahan dan perpuluhan karena kita tahu Tuhan memberikannya dulu kepada kita, sehingga kita sanggup untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Nah, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB ataupun saudara bisa transfer ke rekening BCA 035 308 0714 atas nama Gereja Kasih Anugerah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekianlah GCB News Flash untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Expectation, pengharapan kepada Tuhan. Kuatan perkasa, hidup kita penuh berlimpah. Berpeganglah kepada Tuhan. Selamat pagi jemaat Jakarta City Blessing Bellagio. Senang bisa berjumpa dengan Anda semua meskipun hanya dalam ibadah online. Tapi saya menganggap waktu ini meskipun dalam waktu yang tidak lama, tapi suatu penghargaan bagi saya untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan membagikan pesan apa yang ada di hati Bapak untuk Bapak Ibu sekalian. Masih dalam suasana Paskah, di mana minggu lalu kita merayakan kebangkitannya, merayakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita semua. Maka hari ini izinkan saya juga ingin membagikan apa yang ada di dalam hati saya yang ingin saya bagikan, yang berjudul Mengenal Dia yang Mengenalmu dan Mengasihi Dia yang Mengasihimu. Mengenal Dia yang mengenalmu. Saya percaya dengan kata-kata enggak kenal maka enggak sayang. Hari ini kita belajar dan mau mendengar bahwa Dia yang telah mati di kayu salib dan bangkit untuk kita semua. Dia adalah Bapa yang sungguh mengasihi. Dan Dia mengasihi bukan sekedar mengasihi, Dia sungguh sangat mengenal kita pribadi lepas pribadi. Meskipun saya berjauhan kota dengan Bapak Ibu sekalian, tapi saya kenal dekat dengan beberapa orang yang ada di Jakarta City Blessing Bellagio ini. Ya, salah satunya Pastor Kong, dan saya mulai belajar mengenal dengan Ibu Temi, dan saya sudah mengenal dari dulu sampai sekarang dengan Pastor Chandra dan Ibu Dewi, Pastor Agus. Banyak sekali di Jakarta City Blessing ini yang saya kenal. Sehingga saya merasa kalau hari ini saya seperti ada di rumah sendiri.
Terima kasih, sebetulnya saya ingin ungkapkan rasa pengucapan syukur saya kalau saya masih diizinkan untuk membagi sesuatu ya. Benar, mari kita mengenal Dia yang mengenalmu, mengenal Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya seringkali kita nggak sadar bahwa Tuhan itu begitu mengenal diri pribadi kita satu demi satu. Hari ini bacaan yang saya ambil itu berasal dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 yang saya ambil dari terjemahan The Passion Translation. Saya sangat bersyukur bahwa akhirnya terjemahan TPT atau TPT itu, The Passion Translation, juga sudah ada dalam bahasa Indonesia tersedia. Saya sangat menganjurkan untuk Bapak Ibu sekalian tuh memiliki. Ini suatu investasi ya. Ini bukan endorsement tapi sesuatu investasi. Untuk suatu makanan yang enak, kita rela untuk membayar berapapun harganya. Apalagi untuk makanan rohani yang sangat berguna, yang sangat penting bagi tubuh, jiwa, dan roh kita perlu berinvestasi. Saya tahu harganya nggak murah, tapi saya sangat diberkati dengan apa yang ada dalam terjemahan ini. Oleh sebab itu, baiklah saya membacakan bahwa Mazmur 139 ayat 1 berbunyi demikian. Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu tentang aku. Engkau menguji batinku dengan tatapan kasih-Mu. Wow. Mengenal Dia yang mengenal dirimu. Ini bukti Dia benar-benar mengenal kita karena Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Apa aja segala sesuatu, baik ketakutan, baik kekhawatiran kita, yang kadang-kadang kita bisa sembunyikan dari orang, tapi Dia tahu. Baik ketidakdisiplinan kita, ya, baik mungkin kesehatan kita, baik tidak acuan kita, baik prioritas kita yang lebih mementingkan ini dan itu. Tuhan tahu dengan detail, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi. Dan Dia tahu dan mengenal benar-benar. Oleh sebab itu waktu dikatakan di ayat 1b bahwa Dia menguji batinku ya dengan tatapan kasih-Mu. Nah, saya mau katakan sharing dari hati ke hati. Kadang kita juga punya keluarga, punya anak ya. Kita juga kenal anak kita karena kita hidup bersama-sama, kenal dengan pasangan kita karena kita hidup bersama-sama, dan kita tahu kekuatan dan kelemahannya. Seringkali kelemahannya yang lebih banyak kita ingat-ingat daripada kekuatannya. Saya teringat di dalam sebuah konseling pernikahan kami ada satu pertanyaan yang paling penting yang selalu kami tanyakan kepada pasangan yang mau menikah. Sebutkan 3 kelebihan pasanganmu dan sebutkan 3 yang kamu tidak sukai dari pasanganmu. Ini kan sesi konseling mau menikah. Jadi kami tanyakan ini supaya kita tahu sejauh mana sih mereka saling mengenal. Sangat menarik. Ada pasangan yang tidak bisa mengatakan kelemahannya. Pokoknya sukanya nggak ada. Semua sukanya yang itu. Puji Tuhan. Tapi saya tahu dalam pernikahan nanti akan keluar semua yang nggak suka. Tapi ada juga pasangan yang waktu konseling ini kesukaannya apa? Itu lebih banyak nggak suka. Ya saya sukanya dia baik umpamanya. Tapi nggak sukanya banyak. Nah kadang-kadang saya curiga ini baru mau menikah. Yang lebih condong yang dia tahu adalah yang gak suka. Tapi Tuhan itu, Dia yang lebih mengenal kita dan Dia dikatakan Dia mengetahui segala sesuatu tentang kita. Kekuatan kita, ya, positifnya, kelemahannya. Dan seandainya pun tahu kelemahannya, itu Dia menguji kita itu dengan tatapan kasih. Alangkah indahnya ya.
Orang yang mengenal seseorang dan bisa menerima kelemahan, tetapi tidak mendakwa, tidak menghakimi, tidak selalu cerewet untuk memberi nasihat meskipun itu diperlukan. Itu gunanya anak-anak perlu mendapatkan nasihat dan didikan dari sekolah untuk belajar lebih mendapatkan ilmu. Tapi bayangkan Tuhan menguji batin kita dengan tatapan kasih-Nya. Bukti seseorang mengasihi itu karena dia menerima. Dia mengenal, dia tahu kelemahannya, tapi dia juga bisa menerima dan bisa menasihati dengan kasih ya. Dan ayat kedua, engkau merasakan setiap gerakan hati dan jiwaku. Wow, ini dekat, ini dalam. Bayangkan orang yang bisa merasakan setiap gerakan hati dan jiwa kita. Saya anggap itu adalah orang yang paling dekat. Dan saya merasa itu harusnya pasangan kita yang ada di samping kita, yang serumah dengan kita, yang selalu ada untuk mendukung dan saling mengasihi, dan yang sudah mengambil janji untuk seia sampai maut memisahkan. Selalu mengasihi baik dalam suka dan duka, dalam miskin maupun kaya, dalam keadaan sakit maupun sehat, sampai maut memisahkan. Karena satu rumah terus dan saling bertemu, apalagi di dalam suasana yang seperti lockdown ini, kita harusnya lebih mengenal. Tapi ini mengenal belum tentu memahami setiap gerakan hati dan jiwa. Dan di sini Tuhan katakan, Tuhan merasakan setiap gerakan hati dan jiwa. Tuhan mengenal gak cuman dasar atau permukaan. Saya teringat teori untuk kita belajar mengenal seseorang yang dikatakan kita kalau mengenal seseorang itu harus gak cuman face, mukanya, faktanya, namanya, alamatnya, hobinya, tapi harus lebih dalam. Umpamanya tahu apa ketakutannya, apa perasaannya, bagaimana imannya. Wah, itu dalam. Nah, sebagai pasangan suami istri saya merasa kalian justru yang saling mengenal juga bisa memahami perasaan pasangannya. Sehingga tanpa dikatakan seorang istri bisa tahu, oh ini suamiku lagi gak enak hati nih. Seorang suami juga tahu, oh ini istriku lagi bad mood. Ternyata Tuhan juga memahami setiap pikiran kita ya. Pikiran kita bahkan sebelum pikiran itu masuk di benak. Wah aneh ya, kita gak terpikir. Pikiran tuh bisa ada di benak. Itu di dalam mulai dari hati, apa yang ada di hati. Terus masuk ke pikiran, langsung keluar dengan ucapan. Ucapan yang keluar dari mulut tuh dari hati. Dan apa yang di hati itu yang ada di pikiran, di benak kita. Tapi Tuhan itu dikatakan memahami. Berarti memahami itu merasakan ya, ngertiin gitu ya. Itu ayatnya yang selanjutnya katakan, engkau memahami setiap pikiran bahkan sebelum pikiran itu masuk. Wow, berarti Tuhan mengerti kalau hati dan jiwa saya sedang kesepian. Berarti Tuhan merasakan waktu hati dan jiwa saya sedang inferior atau minder. Mungkin kita gak ngomong ke orang-orang minder, tapi biasanya terekspresikan waktu kita mulai membandingkan diri kita, membandingkan pekerjaan kita, membandingkan achievement atau prestasi kita dengan orang lain, apalagi dengan semua yang tersedia di sosial media sekarang. Kayaknya seakan-akan kita tuh bisa membaca pikiran orang ya. Dulu sebelum ada sosial media, kita nggak tahu kalau orang tersebut sudah berprestasi, orang tersebut sudah menikah, itu kita nggak tahu kalau nggak terima undangan, nggak ada pemberitahuan. Kita nggak tahu juga mereka sedang melakukan liburan apa, makan apa. Tapi sekarang alangkah tersedianya informasi. Dan kadang-kadang informasi yang dari luar, semua berita, posting-posting dari sosial media itu membuat kita merasa inferior. Gak ada apa-apanya ya.
Oh hebat sekali dia. Aduh enak sekali pasangan itu. Oh begitu harmonisnya. Aduh enak sekali liburan mereka. Enak sekali makanan mereka yang difoto-foto. Nah, Tuhan memahami setiap pikiran dan bahkan sebelum pikiran itu memasuki benakku. Firman Tuhan katakan demikian. Ayat 3 sampai 4 itu saya bacakan demikian. Engkau mengetahui tentang aku sangat mendalam Tuhan. Engkau membaca hatiku seperti buku yang terbuka. Dan engkau mengetahui setiap kata yang akan kuucapkan bahkan sebelum aku memulai satu kalimat. Engkau mengetahui setiap langkah yang akan kuambil bahkan sebelum perjalananku dimulai. Wow, berbicara mengenai mengenal. Kita mengenal seseorang yang paling dekat pun belum tentu sedalam apa yang dikatakan oleh Daud terhadap Tuhannya, yang merupakan ekspresi tulisan bagaimana Tuhan mengasihi dia dan Tuhan mengenal dia. Benar-benar ya, sepertinya Tuhan bisa membaca hati kita seperti buku yang terbuka, berarti nggak ada yang tersembunyi. Karena kadang kita bisa menyembunyikan segala sesuatu. Kita bisa memakai topeng. Kita bisa lah nggak mau orang tahu apa yang terjadi. Tapi di hadapan Tuhan, ini ayatnya mengatakan kita itu hidupnya seperti buku yang terbuka. Berarti sekali lagi, apa yang kita mau ucapkan, itu pun dia udah tahu. Bahkan sebelum aku memulai satu kalimat, bayangkan seringkali kita salah dalam kata-kata. Tanpa sadar kata-kata kita sudah menghakimi, asumsi, mendakwa, menuduh, belum lagi menyakiti, mencemooh. Wah, kata-kata kita kadang-kadang lebih membunuh dari pisau yang tajam, membuat orang tak berdaya. Tapi Tuhan mengetahui setiap perkataan yang akan kita keluarkan. Dan kalau udah terlanjur, itu gimana? Gimana ini Tuhan? Hari ini kita tahu bahwa Tuhan tahu semua yang kita udah lakukan meskipun salah. Dan Tuhan gak kaget. Ya, makanya waktu kita merayakan kebangkitannya Tuhan Yesus, sebetulnya kebangkitan Tuhan itu adalah tanda bukti Dia mengasihi kita. Dan Dia benar-benar membenarkan kita. Pembenarannya bahwa kita yang salah itu dibuat benar oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita yang harusnya menerima hukuman karena semua orang sudah berbuat dosa, ya, semuanya harusnya mendapat hukuman, tapi Dia yang tidak berdosa menjadi dosa, menjadi dibuat sebagai tumbal. Dia yang tidak terkutuk menjadi seakan-akan menjadi kutuk, menggantikan kita. Apa yang tidak layak kita terima yang baik-baik, itu akhirnya diberikan kepada kita. Tapi apa yang pantas untuk kita terima, yaitu hukuman, malah ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Itu namanya pertukaran ilahi, dan semuanya itu karena kasih-Nya. Oleh sebab itu hari ini, kalau ada di antara kita yang baru sadar, oh iya, ucapan saya ini udah menyakiti seseorang, bahkan udah terlanjur, dan Tuhan itu ayat-ayat sebelumnya katakan Dia mengetahui dan Dia tidak mendakwa, Dia tidak menuduh. Meskipun saya pun salah dalam berkata-kata, di hadapan Tuhan kita sudah dibenarkan. Masa begitu? Iya benar. Justru itulah arti kebangkitannya. Dibenarkan sehingga kita bisa sadar dan insaf karena Roh Kudus yang di dalam kita waktu baca surat cinta ini mengatakan bahwa biar gimana Tuhan mengetahui. Yang perlu dilakukan adalah waktu kita sadar, kita mengatakan hal-hal yang menyakiti orang lain. Kita cuman berkata demikian, Tuhan, terima kasih Engkau sudah membenarkan saya. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan.
sehingga aku menjadi orang yang benar. Seharusnya aku berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau berkata-kata apa adanya dengan kasih, tidak layak aku itu menghakimin orang, menyakitin orang. Ampuni aku, tapi aku terima pengampunanmu. That's it, lunas. Tuhan mengenal engkau. Sehingga engkau tidak perlu menutup-nutupi apa yang udah engkau katakan yang belum engkau akui. Yang membuat engkau terbebani. Hari ini akui aja karena Tuhan tahu. Tinggal menerima pengampunannya. Nah, dikatakan juga di ayat yang keempat bagian terakhir. Engkau mengetahui setiap langkah yang akan kuambil bahkan sebelum perjalananku dimulai. Bukan cuma perkataan, tetapi setiap langkah. Tapi saya percaya apa yang ada di pikiran ini, itu justru dari hati. Dari hati timbul di pikiran. Apa yang ada di pikiran akan terucap di mulut, perkataan. Oleh sebab itu dikatakan di sini kalau udah dari ucapan kita, terus keluarlah perilaku, mengetahui setiap langkah yang akan kuambil, bahkan sebelum perjalananku dimulai. Ternyata banyak langkah-langkah mungkin yang kita ambil, keputusan yang kita ambil yang salah karena tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Hari ini Tuhan katakan, Dia mengetahui. Dia mengetahui dan Dia memahami. Ayat 5 berkata demikian. Engkau sudah memasuki masa depanku untuk mempersiapkan jalan, dan dalam kebaikan engkau mengikuti di belakangku untuk menghindarkan aku dari bahaya masa laluku. Wow, Tuhan udah tahu segalanya dan Tuhan begitu mengenal dan mengasihi kita sehingga Dia juga udah mempersiapkan, ya. Mempersiapkannya dengan Dia berjalan dahulu. Dikatakan Tuhan sudah memasuki masa depan untuk mempersiapkan jalan. Dan di dalam kebaikannya Tuhan itu juga nuntun di belakang kita, ya, untuk menghindarkan. Karena kalau nuntun di belakang itu supaya Dia juga bisa membisikkan belok kanan, jangan terus, di situ ada lubang, jangan ngambil keputusan itu, berbahaya. Jangan terpancing oleh emosi, jangan terpancing oleh keinginanmu. Itu karena keinginan, kalau kamu serahkan nanti kamu akan terjerumus. Dengan suara kasih-Nya melalui firman Tuhan, Dia membimbing dari belakang. Kenapa? Supaya Dia bisa membisiki, ya. Dia bisa menginsafkan, membisikkan kata-kata kebenaran, memberi kekuatan, memberi dorongan waktu kita itu lemah. Dia ada, senantiasa dekat, dikatakan. Dan Dia sudah mempersiapkan jalannya. Dan dengan tangan kasih-Mu atas hidupku, Engkau memberikan berkat Bapa kepadaku. Ini terlalu indah, mendalam, dan tidak terfahami. Pengertian-Mu tentang aku memberikan aku pengaruh yang luar biasa dan kekuatan kepadaku. Hari ini kalau saya katakan, ayo kita mengenal Dia yang sungguh mengenal engkau secara detail. Ayo, setelah mengenal, baru kita bisa mengasihi Dia. Karena Dia sesungguhnya sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sebelum kita mengasihi Dia, waktu kita masih jatuh, waktu kita masih berdosa, Dia yang mengambil inisiatif untuk menjumpai kita dimanapun kita berada, dan Dia mengangkat kita menjadi anak-Nya. Oleh sebab itu, sebagai penutup di ayat yang ke-6 dikatakan, terlalu indah, terlalu mendalam. Apanya yang terlalu indah? Yaitu bagaimana tangan kasih Tuhan menyertai dan memberikan berkat Bapa kepada kita. Terlalu indah, terlalu dalam, dan kadang tidak terpahami. Oleh sebab itu sama seperti yang Paulus
doakan kepada jemaatnya. Doa Paulus ini juga mencerminkan, dikatakan demikian, dia berdoa supaya ia yang menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu, murid-muridnya ya, dan jemaat di Efesus, dia katakan demikian, oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kalau Paulus berdoa, maka saya juga berdoa. Saya berdoa supaya jemaat Jakarta City Blessing Bellagio bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun Yesus kasihnya melampaui segala pengetahuan. Ya, doa Paulus itu juga doa saya hari ini, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengenal kasihnya Yesus yang sudah dia curahkan di kayu salib yang kita rayakan minggu lalu dalam Paskah. Sekalipun itu melampaui apa yang bisa kita pikirkan, segala pengetahuan dan akal budi kita mungkin gak mengerti. Tapi kita bisa mengerti dari hati ini. Dimensi yang sangat luar biasa. Dalam, tinggi, luas, lebar, panjang kasihnya Tuhan. Sama seperti yang di Mazmur 139 ayat 1-6. Terlalu indah, terlalu dalam kasihnya. Tapi biarlah hari ini kita bisa mengenal Dia yang sungguh mengenal kita. Mengasihinya sesuai dengan Dia mengasihi kita melalui apa yang Dia sudah sampaikan. Kadang apa yang disampaikan ini surat cintanya itu terasa hambar waktu kita baca. Karena memang tulisan ini hanya sekedar tulisan mati, tapi firman Tuhan tidak hanya sekedar tulisan. Firman itu adalah roh dan menghidupkan, mengandung kuasa yang menghidupkan. Hari ini kalau kembali kita membaca Mazmur 139 ayat 1-6, bacalah dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan sungguh mengasihi, Tuhan mengenal, tahu segala kelemahan, kekuatan. Untuk kekuatan, benar-benar Tuhan juga memuji, Tuhan bangga dengan kita. Tapi untuk kelemahan, Dia tidak putus asa, Dia tidak kaget. Dia mau untuk memberikan hidup kepada kita, hidup yang berkelimpahan. Jangan izinkan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan sukacita, damai sejahteramu, apa yang baik dari Tuhan. Tapi izinkan Dia yang sudah mengenal dan mengasihimu, mau mengasihimu lebih, supaya kita juga bisa mengenal dan mengasihi Dia dengan benar. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah benih dari firman ini jatuh ke dalam setiap hati yang tanahnya sangat subur. Sehingga ini bisa bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Bahwa sungguh kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang tiada taranya, kasih-Mu yang rela untuk benar-benar menebus kami dengan darah-Mu yang tak ternilai. Satu pengorbanan yang membuat kami menikmati hidup. Hidup yang berlimpah karena kami tahu kehendak-Mu. Sehingga semasa kami masih menghirup udara, kami hidup di dalam kehendak-Mu. Dan kami hidup di dalam rancangan-Mu. Dan kami hidup diberkati supaya kami memberkati orang lain. Sesuai dengan visi gereja kami, City Blessing. Bukan sekedar memberkati orang. Kami memberkati keluarga kami. Kami memberkati kota kami. Bahkan kami memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Tidak tahu bagaimana kami membalas. Tapi kami bersyukur hari ini dengan firman yang sudah kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan, biarlah kami bisa terbuka hati dan melihat dimensi-Mu yang begitu dalam,
kasih-Mu yang begitu dalam mengasihi kami, supaya kami bisa membalas kasih-Mu dan menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati anugerah kemurahan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat Allah Bapa yang Engkau curahkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus yang selalu memimpin kami untuk menghidupi langkah demi langkah sesuai dengan firman-Mu. Itu ada bersama kami, di dalam kami, menguatkan kami sampai Maranatha. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.